Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat banyak sekali kepada kita semua, sehingga kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, di video kali ini saya, Siti Aisyah, akan sharing ilmu lagi bersama teman-teman semua dengan judul Menjaga Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, judul ini saya angkat dari salah satu bab buku karangan dari Ali Mustafa beserta kawan-kawannya dan judul Goresan Tinta. Seperti ini bukunya, teman-teman. Judulnya Goresan Tinta Sang Dai. Teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba, harusnya kita itu pandai-pandai buat bersyukur agar kita tidak tersungkur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Yang jikalau kita ukur dengan pesawat tempur pun, tetap saja tidak dapat terukur. Betul. Nikmat Allah yang besar itu bukan rumah yang mewah, mobil yang banyak, terus harta yang melimpah. Itu bukan seperti itu, teman-teman. Yang dimaksud dengan nikmat yang sangat besar ini adalah berupa agama yang menuntun kita menuju surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, agama ini itu tidak menuntut seseorang buat harus masuk ke dalamnya. Akan tetapi, jika seseorang itu sudah masuk ke agama ini, maka dia harus melakukan semua syariat di dalamnya dengan sepenuh hati. Agama apakah itu? Yakni agama Islam, yang mana Allah lah Tuhannya, Nabi Muhammad lah sang pembawa risalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang mana agama Islam ini memberikan rahmat kepada seluruh alam, baik alam di dunia maupun alam di akhirat. Agamanya yang indah, ajarannya yang tidak susah, sehingga banyak sekali umat Islam yang melakukannya dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Tetapi, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai seorang pemuda yang katanya syubbanul yaum rijalul ghad, ini mampukah kita menjaga Islam yang rahmatan lil alamin? Nah, seperti yang kita telah ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat. Yang mana jika kita melakukan sholat, nanti kita akan mendapatkan rahmat, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi teman-teman, banyak sekali orang-orang yang meneriakkan rahmatan lil alamin, tetapi dia tidak sholat dan dia juga diam saja ketika melihat maksiat dan tak mau mengingatkan temannya dengan berdalil rahmatan lil alamin. Padahal ketika kita membiarkan dan enggan mengingatkan, maka dia tidak akan mendapatkan rahmatan lil alamin baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah,
seperti yang telah kita ketahui nih juga, dan contohnya aja dalam kehidupan sehari-hari lah, banyak sekali juga para pemuda-pemudi pada zaman sekarang ini ketika diingatkan itu malah melawan. Betul nggak teman-teman? Nah, pasti juga relate nggak sih sama kita semua gitu. Terus contohnya nih, kayak kita diingatin sama ibu kita gitu. Nak, ayo sholat gitu kan. Terus kata anaknya, ya bu, bentar ini aku masih ngereng ini, nanti abis ini aku kalah, nanti game over gimana. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus ada juga nih yang diingetin, nak udah ya maksiatnya gitu. Terus malah kata pemuda itu, malah kata sang anak itu begini, apaan sih bu, biarin ta orang yang maksiat aku kok, biar nanti kan aku yang nanggung dosa sendiri, itu juga aku udah gede, aku udah balik, biarin ibu, udah nggak usah ngurusin aku. Malah seperti itu teman-teman. Na'udzubillahi min dalik. Terus kata ibunya gimana, ya Allah nak, kalau misalnya kamu yang bermaksiat sehingga Allah murka, maka turunlah tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Nah, itu tuh gak berimbas ke kamu doang, akan tetapi seluruh manusia akan mendapat imbasnya, yang mana itu adalah hasil perbuatan maksiat kamu. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita tuh kalau misalnya diingetin itu malah ngebantah. Justru kalau misalnya ada orang yang ngingetin kita, itu harusnya kita tuh bersyukur gitu loh. Karena masih ada orang yang bersedia ngingetin kita, yang masih sayang sama kita, yang mana orang tersebut itu nggak mau kita masuk neraka. Terus ibunya bilang gini lagi teman-teman, katanya mau masuk surga tapi hobinya maksiat terus. Lah kamu kira ketika kita udah ke surga itu kamu punya orang dalam gitu? Ya kalau misalnya kamu punya orang dalam pasti bisa lah masuk surga. Masya Allah. Ya kali ya teman-teman, di surga ada orang dalam. Emang ada? Ya jelas gak ada lah. Karena nanti ketika kita di akhirat itu, ya udah kita cuma fokus sama diri kita sendiri gitu loh. Kita fokus sama amal kita, apa yang udah kita lakuin ketika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Nah, kita fokus sama diri kita sendiri, dan nggak ada yang bisa nolong kita kecuali kalau misalnya kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari awal hingga akhir kita dapat menarik kesimpulan, yakni bahwasanya menjaga Islam yang rahmatan lil alamin itu bukan dengan membiarkan maksiat yang merajalela, akan tetapi menjalankan syariat agama dengan sepenuhnya. Profesor Muhammad Abduh pernah berkata, Ra'aitul Islama walam aral muslim, wa ra'aitul muslim walam aral Islam. Yang artinya, aku melihat Islam, tapi aku tak melihat muslim. Dan aku melihat muslim, tapi aku tak melihat Islam. Maksudnya gimana nih teman-teman? Jadi maksudnya tuh seperti ini. Contohnya nih, di benua Eropa yang seperti kita ketahui itu banyak sekali penduduknya itu mayoritas beragama non-muslim. Tetapi di sana banyak sekali terdapat nilai-nilai Islam di dalamnya. Terus di negara kita saat ini, di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya itu menganut agama Islam, tetapi sudah jarang sekali nilai-nilai Islam yang diterapkan di negara kita saat ini. Inilah realita keadaan Islam di negeri kita saat ini. Maka dari itu, marilah kita sebagai seorang pemuda yang mengemban misi keislaman di negeri kita ini dengan menjaga Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, bukan yang katanya rahmatan lil alamin. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqalah wala tandur manqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.